Hai, halo, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya OZM TV Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan melihat wilayah Martapura dan gambaran suasananya zaman dulu. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombolnya dan bunyikan loncengnya. Oke. Untuk memulai, saya membahas peta yang ini, peta tahun 1845. Inilah judulnya. Kita lihat kota Martapuranya. Pada zaman ini, Martapura merupakan ibu kota dari Kesultanan Banjar yang terakhir setelah beberapa kali berpindah tempat ibu kota. Sebelum kota ini bernama Martapura, dulunya nama kota ini bernama Kayutangi. Di sini tertulis dalam Pandan Sultan, ini maksudnya Keraton Bumi Kencana zaman dulu. Untuk lokasi tepatnya masih belum diketahui karena para ahli sejarah belum melakukan riset penelitian lebih lanjut. Jadi saya di sini hanya bicara kemungkinan saja tempatnya. Ini lukisan Keraton Bumi Kencana yang banyak beredar. Menurut informasi, kemungkinan letaknya ini di lapangan Bumi Selamat dulu, yang sekarang menjadi pertokoan Cahaya Bumi Selamat. Terlihat kokoh bangunannya, tapi sayang ketika diruntuhkan oleh Belanda tidak ada tersisa dari bangunannya, dan tiang pilar dari bangunan ini digunakan untuk bikin jembatan di Basirih. Oleh sebab karena tidak ada bekas-bekasnya lagi, maka dari itu para ahli sulit untuk menemukan di mana lokasi dari bekas Keraton Bumi Kencana zaman dulu. Tapi kalau menurut lukisan yang dibikin oleh H.M. van Drop tahun 1861 yang judulnya Martapura de Keraton and the Tambor, di sini menggambarkan lokasinya di seberang sungai. Dan di sini tulisan dalam Pandan Sultannya terlihat tidak jauh dari aliran sungai. Dalam masalah ini saya tidak berani mengatakan di mana lokasinya karena para ahli belum bisa memastikan lokasi tepatnya dari Keraton Bumi Kencana atau Keraton Bumi Selamat ini. Menurut informasi, selain di Martapura ini, Karang Intan pun pernah menjadi ibu kota dari Kesultanan Banjar. Di sini ada keterangan Huis Pandan Sultan. Keterangan ini sama sebagaimana Uin yang pernah menjadi ibu kota dari Kesultanan Banjar. Yang pertama di sini tertulis Tulhuis Pandan Sultan keterangannya. Terlihat dari peta ini, Kampung Keramat dan Kampung Pekoman dulunya bernama Kampung Pesayangan ya maksudnya. Hal ini diperkuat dengan lukisan yang dibikin oleh H.M. van Drop juga tahun 1861 yang berjudul Mesigit te Pesayangan. Di sini terlihat Kampung Pesayangan berada di tepi sungai Martapura. Apakah lukisan ini lukisan dari Masjid Al-Karomah Martapura yang dulunya letaknya di Pesayangan yang akhirnya dipindah ke tempat sekarang ini? Menurut informasi di sini, Masjid Al-Karomah Martapura memiliki sejarah yang panjang. Di antaranya, masjid ini awalnya bernama Masjid Jami Pesayangan, namun terbakar akibat pembakaran Kampung Pesayangan oleh Belanda. Dan pada tahun 1863 ada kesepakatan para ulama untuk membangun masjid di tempat yang berbeda, di tempat yang sekarang ini. Jadi lukisan tadi itu diterbitkan pada tahun 1861. Kemungkinan besar lukisan tadi merupakan dari Masjid Jami Pesayangan zaman dulu yang terbakar. Saya dulunya sebelum pernah melihat lukisan tadi
membayangkan lokasi Masjid Jami Pesayangan berada di sekitaran sini. Setelah melihat lukisan tadi, baru saya membayangkan lokasinya berada di tepi sungai. Untuk aliran sungainya, di sini terlihat aliran sungai kecil yang mengarah ke dalam. Apakah ini aliran sungai yang terlihat di lukisan tadi? Atau ada aliran sungai yang tidak terdata di peta ini? Soalnya kalau dilihat dari Jalan Pekoman sampai Jalan Kampung Keramat, di sini terlihat ada beberapa sungai kecil yang mengarah ke dalam. Kemudian kita lihat lukisan yang lain, ini judulnya Martapura Paseban and Warning Pan Kiai Jamidin. Ini lukisan dari HM Pandrop tadi juga. Kita hanya bisa melihat lukisan-lukisan saja ketika pertengahan abad 19 ini. Tapi saya yakin walaupun lukisan yang bikin pasti membuat sesuai fakta keadaan. Entah di manakah lokasi dari perkampungan di kota Martapura ini. Dan ada satu lagi lukisan yang untuk daerah Martapura ini yang berjudul Versteeg Residenti Huis. Apakah yang di sini tertulis Warning Pan Resident lokasi dari lukisan tadi? Kemudian di sini ada tertulis Antasan Senor. Antasan Senor ya maksudnya, karena aliran sungainya ini jalan pintas untuk menuju aliran sungai sini. Sama seperti di sini ada Antasan Istanbul. Kalau di Banjarmasin ada Antasan Besar. Antasan Queen dan Antasan Benwit. Kemudian kita beralih ke peta terbitan tahun 1893, judulnya Martapura in the Residenti Juider and Oosterafdeling van Borneo. Pada masa ini sudah berlaku sistem keresidenan di Martapura, adapun Kesultanan Banjar sudah dihapus Belanda pada tahun 1860. Dan secara administratif pembagian wilayah Hindia Belanda pada masa ini, Martapura merupakan sebuah afdeling. Apa itu afdeling? Saya akan jelaskan dari sini agar mudah dipahami. Dulu Kalimantan yang wilayah Hindia Belanda hanya terbagi 2 keresidenan. Tidak sama seperti sekarang yang terbagi 5 provinsi. 1. Keresidenan Divisi Barat Borneo yang warna pink ini, dan 2. Keresidenan Divisi Selatan dan Timur Borneo yang warna kuning ini. Untuk divisi yang warna pink ini, wilayahnya yang sekarang menjadi Provinsi Kalimantan Barat, dan divisi yang warna kuning ini wilayahnya yang sekarang menjadi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Selatan, dan Tengah. Jadi keresidenan divisi Selatan dan Timur Borneo ini wilayahnya lebih luas dari keresidenan divisi Barat Borneo.
Adapun ibu kota dari Keresidenan Divisi Barat Borneo adalah Pontianak, dan untuk Keresidenan Divisi Selatan dan Timur Borneo ibu kotanya Banjarmasin. Untuk setiap keresidenan terbagi dari beberapa abdeling. Jadi abdeling ini kalau sekarang setingkat dengan kabupaten. Adapun abdeling dapat terdiri dari beberapa onderabdeling. Di sini abdeling Martapura terdiri dari 2 onderabdeling, 1 onderabdeling Riam Kiwa N kanan, 2 onderabdeling Tanah Laut. Onderabdeling Riam Kiwa N kanan terdiri dari 2 distrik, 1 distrik Riam Kiwa, 2 distrik Riam kanan. Untuk onderabdeling Tanah Laut terdiri dari 4 distrik, 1 distrik Maluka, 2 distrik Pelehari, 3 distrik Tabanio, 4 distrik Satoi. Adapun distrik Martapura menjadi ibu kota dari abdeling Martapura. Di sini tidak ada onderabdeling di atasnya ya. Distrik ini setingkat dengan kecamatan, adapun onderabdeling setingkat dengan kewedanan. Untuk sekarang kewedanan ini sudah tidak ada lagi karena sudah dihapus melalui peraturan Presiden tahun 1963 untuk penyederhanaan tingkat pemerintahan daerah. Jadi kalau zaman dulu onderabdeling ini posisinya di tengah antara kabupaten dan kecamatan. Kita lihat dari keringkasan petanya untuk wilayah abdeling Martapura. Di sini distrik Martapura, asisten residen ini merupakan kepala dari abdeling asisten residen. Di sini distrik Riam Kiwa, distrik Riam kanan, daerah Cempaka, daerah Bati-Bati, daerah Tabanio, Lehari, Sabuhur, dan Batakan. Itulah wilayah abdeling Martapura. Adapun ini Banjarmasin merupakan ibu kota dari Keresidenan Divisi Selatan dan Timur Borneo. Sini R, ini keresidenannya. Kita lihat peta distrik Martapura secara lengkapnya. Ini Belanda sudah bikin jalan. Ini jalan yang menuju wilayah onderabdeling Tanah Laut. Adapun jalan yang menuju abdeling Banjarmasin belum ada. Masih melalui jalur sungai untuk menuju abdeling Banjarmasin. Adapun nama-nama kampungnya di sini sudah ada nama Kampung Keraton, Kampung Pesayangan, ini sudah bergeser ke tempat yang sekarang ini Kampung Pekauman. Jadi kemungkinan nama kampung-kampung ini adanya setelah Belanda bikin jalan. Di sini ada pot yang artinya benteng. Dilihat dari letak posisinya di sini. Untuk sekarang sepertinya lokasinya di alun-alun Martapura ini. Di sini AR, asisten residen, ini pimpinan dari abdeling Martapura. Untuk asisten residen Martapura ini saya sudah bahas pada video yang sebelumnya. Sekarang kita beralih ke peta tahun 1926. Di sini ada perubahan untuk administratif wilayah Hindia Belandanya. Martapura tidak lagi menjadi abdeling, Martapura menjadi onderabdeling, bagian dari abdeling Banjarmasin. Inilah keresidenannya pada masa ini. Yang sebelah kiri ini keresidenan wilayah Barat Borneo, yang sebelah kanan Keresidenan wilayah Selatan dan Timur Borneo.
peta ini tidak ada lagi keterangan asisten residen karena Martapura tidak menjadi updeling. Yang ada di sini keterangan controller karena Martapura merupakan under updeling Martapura yang dipimpin oleh controller. Dan di sini di yang artinya distrik soft, ini kepala distrik. Ini yang memimpin adalah orang pribumi yang berpangkat kiai. Kiai di sini bukan yang dimaksud dengan yang ahli agama ya, tapi kiai di sini merupakan pangkat dari kepala distrik. Dan pada masa ini sudah ada jalur kereta api yang dari Gunung Kupang menuju Telok Selong untuk mengangkut batu bara. Ini sudah ada saya bikin video sebelumnya. Untuk jalan yang menuju Banjarmasin sudah ada di sini. Terlihat sepertinya untuk lebar jalannya ini dari 3 jalur jalan ini yang jalur Jalan Menteri 4 sekarang, ini Jalan Ayani sekarang, dan ini Jalan Tunggul Irang. Sepertinya lebar jalannya ini tidak jauh beda ya ukurannya. Kita lihat dari lebar Jalan Tunggul Irang atau Jalan Melati sekarang ini, posisi yang pas ada jembatan dekarnya, menurut saya seginilah lebar dari jalan yang terlukis di peta tadi. Adapun jalan raya yang sekarang bernama Jalan Ayani, kita bisa lihat untuk lebarnya dari foto rumah asisten residen yang sekarang menjadi pendopo rumah Bupati Banjar. Menurut informasi, jalan ini dulunya bernama Jalan Pos. Kenapa jalan ini dinamai Jalan Pos? Menurut saya kemungkinan besar jalan ini merupakan jalan yang selalu dilewati mobil ini. Ini adalah mobil pos zaman Hindia Belanda yang rutenya dari Banjarmasin sampai ke Berabai. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Apabila ada yang keliru atau salah dalam video ini karena keterbatasan saya untuk memahami data yang ada, mohon dikoreksi, tulis di komentar. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Kita akan bertemu lagi di video-video lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.